Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudar SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek mengajar di kelas 4 pada fase B dengan mata pelajaran IPAS materi perubahan wujud zat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Serena, silakan pimpin doa teman-teman. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah kalau hari ini semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah anak-anak sudah siap? Semangat? Nah, kalau begitu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak karena tadi sudah tepuk semangat ya. Nah, sekarang Pak Guru pengen kalian Pak Guru pengen tahu kesiapan kalian tentang kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ya, yang pertama kita brainstorming dulu ya. Coba kamu perhatikan tangannya Pak Guru. Ini berapa? 2. Ini 1. Kalau pagi Pak Guru tunjuk 2, kamu bilang 1. Kalau Pak Guru tunjuk 1, kamu bilang 2. Siap? Siap. Ini berapa? 1. Ini berapa? 1. Ini berapa? 1. Ini 2. Siap berarti ya untuk belajar hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan berdiri.
dengan menyanyikan lagu nasional, jiwa nasionalisme kita semakin tumbuh, rasa kebersatuan kita semakin terpupuk dengan baik ya, dengan sesama teman dan sebagainya. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat. Nah, apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kamu nanti diharapkan bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud suatu zat. Yang kedua, kamu nanti melaksanakan praktikum, di mana diharapkan dengan praktikum itu kamu nanti mengetahui perubahan wujud zat, karena faktor apa. Nah, itu nanti tujuannya. Yang ketiga, nanti kamu bisa membuat berupa peta konsep tentang perubahan wujud zat. Nah, anak-anak, alur kegiatan pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah nanti kamu dihadapkan pada suatu permasalahan di mana kamu harus bisa memecahkan permasalahan tersebut. Yang kedua, nanti kamu akan dibentuk sebuah kelompok. Karena jumlahnya 15, nanti akan dibentuk menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti berdiskusi merencanakan sebuah proyek untuk mengidentifikasi perubahan wujud zat. Nah, setiap kelompok nanti, masing-masing kelompok nanti berdiskusi dengan anggota kelompoknya, merencanakan jadwal atau kegiatan praktek yang akan dilaksanakan. Selain itu, nanti ketika kamu praktek, kalau ada kendala atau ada permasalahan yang ditemui, kamu bisa menanyakannya kepada Pak Guru ya. Nanti di kegiatan berikutnya kamu akan menuliskan laporan hasil praktekmu, kemudian kamu presentasikan di depan kelas. Nah, di akhir kita akan merefleksikan secara bersama-sama tentang kegiatan yang telah kita laksanakan dari awal sampai akhir. Ya. Baiklah anak-anak, itu adalah rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sekarang kamu perhatikan di depan. Apa itu? Gambar apa yang di depan itu ya? Es batu. Nah, kalau di gambar di depan adalah gambar lilin, ada gambar es batu, sama ada gambar kapur barus ya, kapur barus. Nah, kira-kira perubahan wujud zat apa yang akan dialami oleh kapur barus? Kapur barus kalau diletakkan di ruangan terbuka, kira-kira nanti akan menjadi apa? Kapur barus kalau ditaruh di ruangan lama-lama akan habis ya, lama-lama akan habis. Coba kamu kalau beli kapur barus. Kapur barus ini sama saja dengan kapur barus yang ditaruh di toilet atau WC, kan ada ya kapur barus itu kan lama-lama habis ya. Kemana dia perginya? Kemana dia pergi kapur barus? Ayo kemana? Loh, kapur barus kan awalnya besar toh, ditaruh di toilet kok lama-lama mengecil, lama-lama hilang. Kemana dia pergi? Ayo, kemana dia pergi? Ternyata sebenarnya dia itu tidak pergi, tetapi berubah menjadi wujud zat yang lain.
dari benda padat menjadi gas. Nah, sebenarnya dia tidak hilang tapi berubah wujud. Begitupun juga dengan es batu. Ketika dipanaskan, es batu akan berubah menjadi apa? Menjadi air. Kalau lilin, kalau dipanaskan akan menjadi. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak hilang, tetapi berubah wujud. Nah, sekarang kamu perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sudah belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat sudah belajar. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur atau kapur baut yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor saat memasak yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan tenaga di atas atap dapur. Sobat berbelajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah memperhatikan sebuah video pembelajaran. Apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Apa? Video tadi menceritakan tentang perubahan wujud benda ya, dan perubahan wujud besar. Perubahan wujud besar dalam video tadi disebutkan ada 6, ada mengembun, membeku, mencair, mengkristal, menguap, mengembun, dan deposisi ya, deposisi. Nah, tadi dijelaskan dalam video bahwa dicontohkan bahwa kapur barus itu atau ya kapur barus itu berubah dari padat menjadi gas. Apa anak-anak kalau dari padat menjadi gas? Apa? Perubahan apa kalau dari padat menjadi gas? Hah? Kalau dari padat ke gas perubahan apa? Menyublim ya, menyublim. Kalau misalkan dari gas menjadi padat, mengkristal ya, mengkristal. Jadi perubahan wujud besar itu yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Siapa yang tahu contohnya mencair? Dari kelompok 1, 2, dan 3. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari mencair? Ayo, contohnya mencair. Ayo, siapa yang bisa
memanaskan kan akan muncul uap ya. Nah, kalau mengembun, embun di pagi hari ya, embun di pagi hari. Kalau menyempit tadi apa contohnya? Kabut baru. Kalau membesar, kira-kira apa yang kalau membesar? Itu ya. Jadi itu yang sudah kalian pelajari tadi ya tentang perubahan wujud zat ya. Jadi perubahan wujud zat itu ada berapa? Apa saja? Sekarang untuk lebih jelas bagaimana sih sebenarnya terjadinya perubahan wujud zat, Pak Guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti setiap kelompok akan membuat proyek berupa percobaan tentang perubahan wujud suatu zat. Ya, ini saya kasihkan LKPD-nya. Semua cara dan cara praktikumnya sudah ada di LKPD yang Pak Guru serahkan tadi. Jadi kamu tinggal membaca petunjuk prakteknya, bagaimana caranya, terus kamu praktekkan. Ya, bisa dipraktekkan langsung di sini ya. Nama kelompok sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Namanya kamu tulis di bawahnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan kalian bekerja sesuai dengan kegiatan yang kalian laksanakan pada pagi hari ini. Ayo silakan diskusi. Didudukkan anunya. Lah. Guys.
perhatian yang tidak dari silakan yang lain juga ikut. Silakan yang lain juga ikut. Ya iya, kamu sekarang kalau ada yang sudah kamu apa namanya? Bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, sudah semua ya. Baiklah, kalau sudah semua, sekarang saatnya kalian menyampaikan hasil proyek kalian kepada temannya ya. Nanti caranya setiap kelompok akan maju ke depan di sini diwakili oleh 3 orang untuk menyampaikan hasil dari proyeknya. Nah, setelah mereka tampil di sini, kelompok yang lain akan menanyakan pertanyaan atau tanggapan terhadap hasil yang disampaikan oleh setiap kelompok. Jadi kalau kelompok 1 tampil, nanti kalau sudah selesai kelompok lain boleh mengajukan pertanyaan. Paham? Baik, begitu caranya ya. Ya, kita mulai saja presentasi hasil proyek yang telah dikerjakan. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo silakan, siapa yang akan tampil? Kelompok 1. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lain diperhatikan ya, yang lain diperhatikan. Dari kelompok 2? Ada. Silakan. Mengapa lilin bisa meleleh? Karena lilin menerima kalor. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 3? Apa pertanyaannya? Bagaimana keadaan lilin jika semakin dekat dengan sumber api? Lilin di sekitar itu meleleh karena kalor yang digunakan. Oh gitu ya. Itu penampilan dari kelompok 1 tadi. Silakan dari kelompok 1. Dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, anggota 1, Selena 2 Naja, 3 Lina, 4 Fatih, 8 pada kelas 9. 4. Apa yang menjadi
suaranya Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatihah dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil proyek kelompok saya. Anggota Siti Abed Sumber Rudi Ala dan Bahan 1 hingga 3. Apa yang menjadi faktor utama perubahan tersebut? Sumber panas atau awan? Ya, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 kepada kelompok 3? Dari kelompok 1 dulu, apa pertanyaannya? Apa yang terjadi pada waktu barus yang dipataskan satu baris bisa menjadi? Oh ya, terus untuk kelompok 2. Faktor apa yang menyebabkan dapur barus menguap? Sumber panas atau awan? Sumber panas atau awan. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 1 dan 2 terhadap kelompok 3? Tidak ada? Tidak ada. Yang sudah bisa dipahami ya? Ya, silakan kasih saran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, kalian dari awal sampai sekarang telah belajar banyak tentang apa anak-anak? Perubahan wujud benda ya. Kira-kira dari semua praktikum yang kalian lakukan, kira-kira perubahan wujud benda itu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor apa? Kalian tadi sudah praktikum semua kan ya? Nah, kira-kira perubahan wujud benda itu karena faktor apa? Faktor kalor. Kalor itu apa? Panas. Jadi perubahan wujud benda itu karena faktor panas atau faktor kalor. Ada yang menyerap kalor, ada yang melepaskan kalor. Itulah yang menyebabkan apa anak-anak? Yang menyebabkan perubahan wujud benda atau zat. Ketika ada kalor, ketika melepaskan kalor dan ketika menerima kalor, benda akan berubah wujud. Contoh misalkan lilin, ketika dia menerima kalor berupa panas, lilin akan mencair. Contoh air, ketika air menerima kalor panas, air akan menjadi uap atau gas atau juga bisa menjadi embun. Begitupun juga dengan kapur barus ketika menerima kalor. Kapur barus akan menguap, lama-lama akan hilang. Itu ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terus yang kedua adalah perubahan wujud zat itu juga dipengaruhi oleh pelepasan kalor. Pelepasan kalor misalnya ketika lilin melepaskan kalor, maka lilin yang tadi menerima kalor ketika meleleh, maka dia akan kembali mengeras, kembali padat. Begitupun air ketika melepaskan kalor, ketika dia masuk ke dalam kulkas, lama-lama dia akan dingin akan menyebabkan menjadi es, menjadi padat atau membeku ya, menjadi membeku. Seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah sebagai berikut, bahwa perubahan wujud benda atau zat dipengaruhi oleh penyerapan atau pelepasan kalor yang mempengaruhi perubahan wujud zat tersebut. Untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian tentang perubahan wujud zat, Pak Guru akan memberikan beberapa soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Soalnya ada 5, silahkan